Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam penjagaannya Allah. Amin. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan ya. Oh ya, udah pada gajian belum nih? Kalau Uma alhamdulillah udah gajian tanggal 3 kemarin, tanggal 2, karena tanggal 1-nya kan pas pas hari libur. Jadi gajiannya ditunda jadi tanggal 2. Kalau teman-teman gajiannya awal bulan kah, pertengahan bulan atau akhir bulan nih? Jadi Uma mau nge-review budget bulan Januari kemarin karena ada beberapa anggaran yang masih tersisa dan ada juga anggaran yang minus, tapi alhamdulillah tercover sama anggaran yang masih bersisa tadi. Nah, catatan-catatan kecil kayak gini biasanya Uma catat kalau misalnya ada pengeluaran yang agak besar pada anggaran tersebut. Jadi biar nggak lupa Uma catat ya teman-teman. Untuk anggaran hiburan dan juga bensin itu udah bener-bener habis, dan bahkan untuk bensin itu udah minus 6.000. Kalau untuk jajan minusnya 50.000 dan ditutupi dengan kelebihan anggaran untuk pulsa. Anggaran laundry masih ada sisa 14.000. Nah, ini pulsa seharusnya masih ada 100.000 ya teman-teman. Cuman sisa pulsa yang 100.000 ini Uma pakai untuk menutupi beberapa pos yang minus, contohnya ada jajan, kemudian bensin. Nah, untuk anggaran sosial udah habis karena anggaran sosial itu wajib dihabiskan karena itu bagian dari sedekah ya teman-teman. Selanjutnya ada anggaran untuk Fathan juga udah habis banget, bahkan juga udah minus 20.000. Nah, tadi ada catatan juga kalau misalnya kemana aja pemakaian uang untuk dana sosial. Nah, ini beberapa catatan dari anggaran untuk Fathan. Jadi nggak selalu habis untuk jajan, kadang masih ada sisa, cuman karena duitnya 20.000 masukin ke challenge menabung 20.000. Selanjutnya popok udah habis. Nah, popok juga minus 6.000. Terus untuk belanja bulanan alhamdulillah masih ada sisa. Karena untuk kebutuhan bulanan bulan Januari kemarin itu kurang, soalnya abinya Fathan sedang tidak ada di rumah, beliau sedang pergi ke luar kota untuk ada urusan pondok, jadi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah. Jangan sampai kebutuhan kita berkurang tapi pengeluarannya tetap ya teman-teman. Lanjut untuk pengeluaran pekanan, contohnya lauk pauk itu juga banyak tersisa ya teman-teman. Salah satu sebabnya ya juga karena abinya Fathan sedang tidak ada di rumah, jadi untuk pembelian lauk itu Umah kurangin juga, soalnya kan yang makan cuman nenek dengan Umah aja. Kalau Fathan itu belum makan lauk ya teman-teman, dia itu lebih suka makan nasi pakai sayur-sayur. Kalau misalnya digorengin ayam itu Fathan belum mau. Untuk dana emergency juga udah habis, soalnya ada pengeluaran tak terduga bulan ini udah Umah catat juga apa-apa aja pengeluarannya, jadi qadarullah benar-benar habis ya teman-teman. Nah, masih ada juga sisa anggaran di dompet kecilnya Umah, jadi Umah hitungin aja sekalian biar tahu berapa sisa anggaran untuk bulan Januari ini. Oh ya, untuk disclaimer dulu, kalau apa yang Umah share ini nggak ada niat untuk ria ataupun sombong, jadi murni hanya untuk sharing dengan teman-teman semuanya, kali aja bisa bermanfaat. Nah, ini dia anggaran rumah tangga bulan Januari yang tersisa. Alhamdulillah banget masih ada sekitaran 200 lebih. Jadi Umah sisihkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk sisa budget bulanan itu Umah catat biar tahu bulan mana aja yang minus. Oke, kemarin ada yang bertanya kalau misalnya budget bulanan itu tersisa, apakah kita masukkan lagi ke budget untuk bulan berikutnya? Kalau Umah pribadi enggak ya teman-teman. Kalau misalnya dalam satu bulan itu tersisa, jadi Umah tabung semuanya. Nah, ini alhamdulillah Umah udah gajian kemarin, jadi Umah ambil sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Nah, sisanya itu biasanya ditransfer ya teman-teman. Nah, ini bagian favoritnya Umah, masukkan uang ke dalam dompet pintar. Kalau teman-teman gimana? Suka nggak sih kalau misalnya habis gajian terus menyisihkan anggaran ke dalam dompet pintarnya?
Oh ya, untuk sampai ke tahap ini itu nggak mudah ya teman-teman. Di bulan-bulan awal Umah mulai mengatur anggaran rumah tangga itu masih banyak banget minusnya, tapi Allah kuatkan tekad supaya terus memperbaiki anggaran rumah tangga dan sampai ke tahap Umah bisa menyisahkan anggaran tersebut dan bisa menabung. Lanjut, untuk anggaran hiburan seperti biasa Umah alokasikan sebanyak 500.000 per bulannya. Nah, untuk bensin bulan ini ada penambahan jumlah untuk bensin yang biasanya 150.000 sekarang jadi 170.000. Kemudian untuk laundry ada 100.000 seperti biasa. Dan untuk pulsa justru ada pengurangan. Kalau kemarin Umah anggarkan 200.000, kalau sekarang Umah anggarkan 150.000 aja. Nah, untuk dana sosial dan sedekah masih tetap 150.000. Kalau bisa sih lebih ditingkatkan lagi ya teman-teman. Untuk kebutuhan Fadhan seperti biasa ada 150.000. Ini untuk kebutuhan susu dan jajan ya teman-teman. Untuk popok ada penambahan 20.000 untuk bulan ini karena bulan kemarin itu udah Umah pas-pasin banget tapi tetap minus, berarti anggaran popok memang udah harus ditambah. Selanjutnya untuk bulanan seperti biasa 400.000. Untuk pekan pertama itu 200.000, pekan kedua juga 200.000, pekan 1, 2, 3, 4 itu 200.000 ya teman-teman. Dan pekan terakhir, pekan kelima itu biasanya Umah anggarkan 50.000 aja. Oh ya teman-teman, gimana nih untuk pengeluaran bulan Januari kemarin? Apakah ada yang minus atau mungkin ada yang pas-pasan atau bahkan ada yang bisa nabung banyak? Komen di bawah ya. Lanjut untuk gas seperti biasa 50.000. Nah, untuk anggaran family bulan ini Umah nggak anggarkan karena untuk gaji bulan ini ada pengurangan sebanyak 600.000 dibandingkan bulan kemarin. Jadi Umah sesuaikan aja biar nggak ini ya teman-teman, biar nggak minus terlalu banyak nantinya. Nah, tips juga dari Umah, kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada pendapatan lebih, pendapatan tambahan, sebisa mungkin itu teman-teman gak usah masukkan ke dalam anggaran bulanan. Contohnya untuk bulan ini, alhamdulillah Umah ada pendapatan tambahan sebanyak 2,4 juta dari YouTube dan Instagram. Tapi untuk 2,4 juta ini Umah gak masukkan ke dalam anggaran. Jadi untuk anggaran bulan ini tetap sama seperti anggaran sebelumnya, 4 juta. Dimana 4 juta ini dari uang bulanan suami dan gaji Umah sendiri ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Setelah semua anggaran kebutuhan terpenuhi, sisa anggaran untuk bulan ini itu Umah masukkan ke sinking fund. Salah satunya sinking fund kurban. Gak semuanya ya teman-teman. Umah prioritaskan dulu kurban di sini sebanyak 200.000 dan sisanya bakalan Umah bagi-bagi ke beberapa sinking funds juga. Nah, karena kemarin ada yang nanyain kenapa tidak ada anggaran untuk orang tua dan mertua di posnya Umah. Nah, jawabannya kalau misalnya untuk mertua itu sepenuhnya ada di tangan suami ya teman-teman. Karena Umah nggak megang 100% gaji suami. Jadi yang Umah pegang ini hanya uang bulanan yang beliau kasih untuk kebutuhan bulanan rumah tangga. Nah, selebihnya itu suami yang handle karena dari segi kemampuan untuk mengelola finansial itu sepertinya suami lebih bagus dari Umah ya teman-teman. Dan kalau misalnya dari Umah pribadi untuk orang tua dan mertua itu biasanya Umah ambil dari rezeki tambahan ataupun sinking funds hadiah ya teman-teman. Walaupun mungkin orang tua kita ataupun mertua dari segi ekonomi udah cukup mapan, bukan berarti kita harus lepas tanggung jawab dari mereka ya teman-teman. Karena bakalan ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa memberi. Memberi juga nggak harus banyak, sesuaikan saja dengan kemampuan kita masing-masing. Karena mungkin ada yang dari segi finansial cuman bisa memberi orang tua sedikit, tapi justru cinta mereka, bakti mereka justru lebih besar. Oke, lanjut kembali ke video. Nah, ini sisa anggaran bulan Januari yang tadi udah Umah sisihkan karena ada pecahan 20.000. Jadi untuk yang pecahan 20.000 ini Umah masukkan ke challenge menabung 20.000 ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk beberapa pecahan 2.000 itu Umah masukkan ke challenge 2.000 juga, dan untuk sisanya akan Umah masukkan ke tabungan lebaran.
Jadi rencananya Uma cuman pengen masukkan 100.000 aja untuk tabungan lebaran. Tapi karena mikir-mikir lebaran kan udah nggak lama lagi, lebih kurang 4 bulanan. Jadi ya udah deh Uma masukkan aja semuanya sisa budget untuk bulan ini ke tabungan lebaran. Nah, untuk tabungan lebaran ini itu Uma anggarkan untuk memberikan THR ya teman-teman, untuk ponakan-ponakan, untuk orang tua, membelikan mertua baju lebaran contohnya. Kalau misalnya untuk kebutuhan di hari lebaran, insya Allah akan jadi tanggungan suami. Kalau ini sih semata-mata hanya untuk THR dan bagi-bagi untuk saudara saja ya teman-teman. Alhamdulillah selesai untuk pembagian budget di bulan Februari ini. Semoga rezeki yang Umah terima ini menjadi rezeki yang halal dan juga baik, dan juga bisa menjadi rezeki yang berkah ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mungkin baru belajar dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, kalau misalnya bulan kemarin masih ada minus, jangan menyerah dulu, kuatkan tekad untuk memperbaiki finansial ini, untuk membantu ekonomi keluarga, untuk membantu membayar hutang misalnya. Karena di dalam Islam juga disebutkan salah satu tugas istri adalah menjaga harta suami. Jangan sampai justru malah kita yang memudaratkan, kita yang mengeluarkan uang terlalu banyak, menghambur-hamburkan, sedangkan suami kita di luar sana sudah bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga kecil kita ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru belajar mengelola keuangan juga, jangan lupa untuk selalu catat pengeluaran harian yang lumayan besar. Jadi teman-teman bisa nge-review di akhir bulan pengeluaran mana aja yang harus teman-teman kurangi dan pengeluaran mana aja yang harus teman-teman tambah. Intinya semangat ya, kalau misalnya bulan kemarin masih ada minusnya, diusahakan mudah-mudahan bulan ini bisa cukup, bahkan bisa berlebih di akhir bulan. Nah, ini Umah mau menyisihkan dulu untuk keperluan mingguan ke dalam dompet kecil, karena untuk dompet finansial ini Umah gak bawa kemana-mana, soalnya mungkin terlalu beresiko kalau na'udzubillah dompetnya sampai hilang. Duitnya kan lumayan banyak yang disimpan di sana. Jadi Umah hanya keluarkan untuk anggaran mingguan, misalnya jajan berapa, bensin berapa. Sebenarnya ini untuk slot kartu sih, cuman Umah kotak-kotakin, terus Umah tulis juga untuk pos-posnya. Contohnya untuk pos jajan, pos bensin, dan pos belanja lauk ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu support channelnya Umah. Semoga apa yang Umah share bisa teman-teman ambil manfaatnya dan tinggalkan yang buruk-buruknya ya. Thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.